tentang karunia-Nya kepada kita seluruhnya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Salawat serta salam kita kumandangkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada agenda pada malam hari ini, yakni musyawarah pembentukan kepengurusan Ranting Jatimulyo. Ada tuntutan jalannya acara pada malam hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Cabang PSAD Jalan Bandar Lampung Mas Suboco, Bidang Organisasi Mas Budi Kurniawan, Mas Dinan selaku Ketua Dewan Cabang Bandar Lampung, Mas Eza Jawabikolo selaku Ketua Ranting PSAD Ranting Jatimulyo. Acara ketiga, yakni acara inti musyawarah pembentukan kepengurusan PSAD Ranting Jatimulyo, yang akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab serta saran-saran. Dan acara kelima, yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Joko Sunedi, dan terakhir yakni penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada malam hari ini, kita awali dengan mengucap basmalah. Melanjut kepada acara kedua, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Kuswoco selaku Ketua Cabang PSAD Cabang Bandar Lampung. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Sekiran selaku Ketua Jalan Cabang Bandar Lampung, yang saya hormati segenap pengurus cabang PSAD Bandar Lampung, yang saya hormati masyarakat Ketua Ranting Jatimulyo, dan segenap sedulur porokat dan kinasih di Ranting Jatimulyo yang pada malam hari ini hadir pada acara musyawarah pembentukan ranting, pembentukan pengurus pembentukan pengurus ranting di Jatimulyo. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat taufik serta hidayahnya, yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara ranting di Jatimulyo ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam akan kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perwakilan kinasih yang saya hormati di Ranting Jatimulyo, pada malam hari ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kepengurusan ranting di Jatimulyo, dan kebetulan ini agenda cabang Bandar Lampung itu ingin menata kembali kepengurusan ini sesuai dengan program di bidang organisasi. Ini Mas Budi bulan nanti yang akan memberikan paparan untuk program cabang. Ini kebetulan di Ranting Jatimulyo pada malam hari ini ada ranting pembentukan atau susunan pengurus di Ranting
yang mana sebenarnya di dalam kepengurusan ranting ketua ranting di dalam kepengurusannya itu tiap 3 tahun sekali ini harus selalu ada penempatan ranting ya, atau untuk menetapkan kembali ketua ranting beserta jajarannya untuk kepengurusannya. Berkaitan dengan ini yang perlu saya sampaikan tadi bahwa program cabang ini memang untuk penataan kembali dan bahwa di cabang Bandar Lampung yang terdiri dari 20 kecamatan bahwa untuk cabang PSAD Bandar Lampung ini terdiri dari 10 ranting. Berarti di dalam pengurusan organisasi PSAD yang mana ranting itu merupakan kecamatan. Ini ada 10, berarti ada 10 lagi yang ada di Bandar Lampung yang belum ada kepengurusan PSAD. Ya tentunya ini PR bagi cabang Bandar Lampung supaya mengembangkan sayapnya untuk di cabang Bandar Lampung, bahwa PSAD cabang Bandar Lampung kepingin masing-masing di kecamatan itu ada kepengurusan, secara otomatis ada latihannya, sehingga kalau namanya ada latihan, ada warganya, itu bisa dibentuk kepengurusan ranting. Untuk di Jatimulyo ini memang khusus ya, khusus bahwa Jatimulyo itu mempunyai sejarah khusus secara historis dengan PSAD Bandar Lampung, itu Mas Jarod selaku pendiri dan pengembang PSAD yang ada di Jatimulyo. Kalau melihat dari struktur dari kabupaten ini, sebenarnya kalau Jatimulyo ini masuk wilayahnya Lampung Selatan. Namun bahwa PSAD itu tidak melihat dari sisi itu aja, melainkan ada secara historis, karena memang di Jatimulyo ini Mas Jarod termasuk kepengurusan cabang di Bandar Lampung, dan tahun 99-an ya Mas Jarod pindah ke Jatimulyo, dan Mas Jarod mengembangkan PSAD di Jatimulyo. Ya sampai sekarang Jatimulyo merupakan salah satu bagian dari cabang Bandar Lampung. Ya, mungkin kalau adik-adik Jatimulyo, kenapa ini sejarahnya Jatimulyo desa tapi kok bisa jadi ranting? Ya, hanya untuk ranting Jatimulyo, ya saya mengatakan bukan ranting. Kalau kecamatan Jati Agung ya Mas ya, bukan ranting Jati Agung. Saya tetap mengharapkan kalau ini Jatimulyo tetap bagian dari Bandar Lampung. Kita melihat historisnya, melihat sejarahnya, Jatimulyo ini ya tetap jadi rantingnya. Ya, jadi ranting di Bandar Lampung. Untuk itu rintisan dari Mas Jarod ini, yang mudah-mudahan PSAD yang ada di Jatimulyo ini benar-benar bisa berkembang. Ini saya kalau melihat perkembangan Jatimulyo luar biasa untuk perkembangan PSAD-nya. Namun harapan saya bahwa Jatimulyo ini tidak hanya di PSAD-nya, di orangnya, melainkan harus ditata kembali secara organisasi, sehingga di bidang-bidang ajaran di PSAD untuk di Jatimulyo ini perlu ditata kembali. Ya, terus terang saya menginginkan bahwa dengan
dengan bertambahnya jumlah warga, ya, bertambahnya jumlah warga PSHT yang ada di Jatimulyo, ini harapannya ya di Jatimulyo ini untuk PSHT-nya ya bisa untuk jadi panutan ajaran, ya bisa jadi panutan ajaran yang bisa mengembangkan, terutama di Jatimulyo ini Pak Lurahnya ini orang PSHT, ya paling enggak saling mendukung dengan program Pak Lurah di Jatimulyo ini, ya PSHT mendukung, Pak Lurah mendukung, dan itu tidak akan menyalahi aturan di dalam aturan kepemerintahan. Pak Lurah harapannya kan seperti itu. Kalau insya Allah, kalau PSHT itu bisa melaksanakan ajarannya bahwa di lingkungan di Jatimulyo ini dengan PSHT jadi aman, tentram, terus program-program sosial itu ada, ya insya Allah ya PSHT yang di Jatimulyo ini akan diterima oleh masyarakat yang ada di Jatimulyo, sehingga apa yang difasilitasi Pak Lurah, termasuk ini ada tempat bisa untuk kita berkumpul, bisa untuk latihan, ini bisa diterima oleh keluarga desa Jatimulyo. Ya, harapan saya sekali lagi dengan adanya ini pembentukan atau kepengurusan yang baru, tentunya nanti Jatimulyo ini bisa mengevaluasi dari kepengurusan apa, siapa ini yang sudah ada, yang berjalan, yang mana yang tidak berjalan, yang mana yang kemungkinan kalau orang-orangnya ini masih ada di Jatimulyo, yang bisa, yang sudah berjalan ya diperbaiki, yang kurang berjalan berarti gimana supaya bisa berjalan lebih baik lagi. Saya terus terang juga bangga bahwa di Jatimulyo ini sudah dirintis kembali ada kelompok arisan, apa namanya? Nah, arisan Guyub Rukun, ya. Arisan Guyub Rukun ini kalau nggak salah mulai berdiri tahun 2020, ya 2020, termasuk yang mempelopori pada pengesahan tahun 2020. Tapi ya minta saya yang mulai mengadakan paguyuban Guyub Rukun ini Leting 2020, tapi untuk orang PSHT, tidak satu leting aja, ya berarti untuk semuanya pengesahan yang ada di Jatimulyo ini kita rangkul sehingga sesuai dengan namanya paguyuban Guyub Rukun untuk PSHT, bukan PSHT pengesahan tahun 2020. Ya, terus terang saya yang sering menyampaikan di calon warga atau siswa bahwa PSHT itu yang berkelompok itu siswanya, kan gitu ya, siswa Jatimulyo, siswa Sukarame, siswa Sukarnati, itu tempatnya masing-masing itu siswanya yang berbeda-beda. Kalau sudah menjadi warga, kita warga PSHT, kita bisa di mana-mana, bisa di seluruh dunia yang ada PSHT-nya. Ya, sehingga setelah kita menjadi keluarga besar, setelah kita menjadi warga, langkah kita, sayap kita semakin lebar. Ya, harapannya
warga Jatimulyo ya tidak hanya di Jatimulyo aja, bisa kemana-mana ya, termasuk untuk paguyuban rukun yang ada di Jatimulyo ini bisa merangkul semuanya, sehingga pada kegiatan seperti ini kita bisa berkumpul, bisa merancangkan organisasi BSAT yang ada di Jatimulyo ini lebih besar lagi, lebih guyup dan rukun sesuai kelompok yang sudah dibentuk ya, sebenarnya kelompok arisan yang sudah dibentuk yang ada di Jatimulyo. Ya. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini telah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Kang Mas Sukoco selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setiati Ternate Bandar Lampung, Kang Mas Bilan selaku Ketua Dewan Persaudaraan Setiati Ternate Cabang Bandar Lampung, serta jajaran pengurus cabang PSAT Bandar Lampung. Selanjutnya saya pada malam hari ini kita berkumpul di sini melakukan musyawarah menetapkan pengurus ranting yang belum saya jelas benar pengukuhan atau baru mau didiskusikan gitu ya. Jadi, kalau saya boleh berbagi sedikit, yang dikatakan Kang Mas Koco tadi bahwa kepengurusan Persaudaraan Setiati Ternate itu mengikuti struktur administrasi pemerintahan di provinsi. Kalau di provinsi kita ada pengurus perwakilan pusat, kemudian di masing-masing kabupaten kota itu ada pengurus cabang, dan di bawahnya lagi itu setiap kecamatan ada pengurus ranting, di bawah ranting nanti ada rayuan. Nah, setiap jenjang itu tentunya mempunyai pengurus dan mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang sekarang kita alami di sini bahwa di ranting Jatimulyo ini ranting yang kalau kita sebut ranting khusus gitu kan, di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak tertuang ranting khusus gitu kan. Tapi secara histori kan gitu kan, secara histori Jatimulyo ini kalau kita sebut Bandar Lampung coret gitu ya. Bandar Lampung coret karena minggir sendiri dari Bandar Lampung perbatasan. Jadi memiliki histori khusus mengapa di sini dibentuk ranting Jati Agung yang kegiatannya menuju ke cabang Bandar Lampung. Jadi ini yang tentunya ini akan menjadi diskusi. Tentunya ini diskusi tidak hanya diskusi ranting, tapi tentunya diskusi kami di pengurus cabang antar, karena ini lintas cabang, jadi Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Pada prinsipnya yang di Persaudaraan Setiati Ternate ini kita lebih mengutamakan musyawarah seperti pada malam hari ini. Selanjutnya dalam program-program Persaudaraan Setiati Ternate yang juga disampaikan oleh Kang Mas Koco tadi, bahwa kita di pengurus BSAT cabang Bandar Lampung ini sedang berproses melakukan pembinaan. Jadi sebagai tugas
tugas dan fungsi pengurus cabang itu melakukan binwasda, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Nah, jadi seperti malam hari ini, kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita hadir di Ranting Jatimulyo ini? Sebagai salah satu persyaratan. Sebagai salah satu persyaratan, apabila Ranting melakukan perapatan ini kegiatan yang dilakukan setiap habis periode kepengurusan. Setiap Ranting melakukan perapatan, maka untuk melegalkan kegiatan tersebut harus dihadiri pengurus cabang, harus dihadiri pengurus cabang, harus dihadiri juga perwakilan dari rayon-rayon tempat-tempat latihan. Kalau saya rasa kalau sekarang ini sudah forum, karena di anggaran dasar juga disebutkan jika di suatu tempat tersebut ada 5 warga, dia bisa membentuk ranting. Kalau memang di satu kecamatan itu nggak ada istilahnya, nggak banyak warga gitu kan, tapi karena sudah niat, tekad yang kuat, oh ada 5-6 orang, bisa dibentuk ranting. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa pengurus ranting itu mulai dari ketua, wakil, sekretaris bendahara, serta seksi-seksi. Nah, seksi-seksi ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika di Ranting Jatimulyo ini sumber daya manusianya banyak, potensinya banyak, maka ya bisa membuat seksi-seksi yang lebih fleksibel atau lebih memiliki fungsi gitu kan. Misalkan dibentuk seksi atau seksi badan usaha misalkan gitu, karena Ranting Jatimulyo ingin mempunyai anggaran tersendiri, pemasukan tersendiri dalam menjalankan organisasinya. Itu dengan cara apa? Memiliki usaha bersama, silakan boleh. Nah, itu menyesuaikan. Yang menjadi catatan, kalau di Ranting nggak ada dewan ranting. Nah, ini jangan rancu nanti, jangan sampai dibentuk dewan ranting yang ngejarot ya. Tapi nanti boleh mengusulkan kepada cabang itu penasehat. Nah, jadi di strukturnya nanti mengusulkan kan gitu kan, karena pertimbangan tertentu Ranting Jatimulyo mengusulkan dalam strukturnya ada penasehat, monggo diusulkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan selanjutnya nanti juga dari pengurus cabang akan terus berproses. Selain kegiatan pada malam hari ini adalah selanjutnya kegiatan pendataan. Semoga kedepannya kita pengurus cabang ini, kalau ditanya berapa sih anggotanya, gitu kan, 4.000. Tidak hanya kita nyebut 4.000, tapi kita berbicara berdasarkan data. Jadi by data kita berbicara. Tentunya itu terus berproses. Yang akan kita uber adalah proses pendataan di siswa, khususnya siswa yang program 1 tahun atau program 2 tahun untuk disangkan. Jadi dari sedini mungkin sudah terfilter siswa tersebut bisa nggak untuk ikut program 1 tahun, siswa tersebut bisa nggak ikut program 2 tahun. 1 tahun tentu akan berbeda programnya dengan 2 tahun. Jenjang kenaikan sabuknya juga berbeda, pemberian materi tentunya juga berbeda. Kemudian warga yang
kita upayakan, kita datang, karena di zamannya sudah era digital, semua yang praktis, pengurus cabang sebenarnya sudah ada Google Form-nya, sudah kita siapkan Google Form-nya. Harapannya nanti kita semua bisa mengisi, dan yang tidak memiliki akun gitu ya, akun Google, mungkin nanti bisa dibantu oleh pengurus, nanti difasilitasi isinya ya, isinya difasilitasi. Jangan sampai nanti pas begitu kita data, kita kirimkan feedback ke Jatimulyo, loh kok namaku nggak ada gitu, padahal kan ternyata Mbak punya akun Google nggak? Nah, Mbak nggak punya jangan gitu kan. Nah ini jangan sampai nanti ada yang tidak masuk terus merasa, wah saya ini warga loh, kok tidak ada, bukan tidak ada diakui, tapi proses registrasinya ya tentunya perlu kombinasi-kombinasi. Saya rasa itu Kang Mas sekalian. Jadi mari kita semua sama-sama belajar menjalankan organisasi. Kami yang di pengurus cabang juga belajar. Mari kita sama-sama mempedomani. Jadi untuk menjalankan organisasi itu kita mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ada AD, ART. Jadi sebagai penuntun kita dalam menggerakkan organisasi persaudaraan Setia Terakhir. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita gunakan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil perapatan luhur tahun 2021. Ya, mari kita sama-sama belajar. Semoga semakin kita banyak baca, semakin kita banyak tahu, maka persaudaraan Setia Terakhir akan semakin maju, akan semakin berkembang jaya bagi selamanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada sambutan yang ketiga, yakni Kang Mas Dilan selaku Ketua Dewan Cabang PSAT Bandar Lampung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi robba wa bil islam dina wa bil qur'ani imana wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kang Suboto sebagai Ketua Cabang Bandar Lampung beserta jajarannya. Yang saya hormati Kang Majarot sebagai Ketua Aktif Jatimulyo. Yang saya hormati Pak Lurah Jatimulyo hadir dan mau memberikan khutbah di Jatimulyo. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayah, karunia serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bertatap muka di Kelurahan Jatimulyo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kemudian salawat dan salam mari kita tetap saja melakukan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini akan tetap selalu istiqomah di jalannya, sehingga kelak nanti di akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Karena itu semua yang hadir pada malam hari ini,
tadi disinggung mengenai hal ketua dewan cabang. Dewan ini adalah yang menyampaikan tentang pendidikan mental dan spiritual atau lebih dikenal dengan nama PSA. Baik PSA itu teruntuk kepada warga senior maupun junior, calon warga atau siswa. Ini tugas daripada dewan. Bahwasanya ketika mungkin Kang Mas yang ada pada malam hari ini pernah menjadi siswa, kemudian sudah disampaikan pendidikan tentang mental spiritualnya, katakanlah di situ tertulis tidak boleh melanggar sumpah atau janji menurut keyakinan masing-masing. Ketika nanti sudah jadi warga, nanti akan kalau sudah kembali kepada aslinya atau watak yang aslinya ini, termasuk dewan ini gagal mendidik suatu misal. Mungkin Kang Mas yang sekarang ada di sini sebelum itu pernah menjadi siswa. Ketika menjadi siswa diberikan sesuatu hal yang tentang kebaikan atau mungkin larangannya, dia akan patuh dan siap menjalankan itu. Tapi ketika dia sudah jadi warga, maka balik menjadi yang aslinya. Aslinya artinya asli ketika sebelum menjadi warga. Ini terserang saja. Yang mungkin tadi masih jadi siswa, mereka biasa mabuk atau minum-minuman. Ketika dia menjadi warga, dia siap untuk tidak minum. Tapi ketika sudah jadi warga, mereka balik jadi peminum lagi. Nah itu sangat saya perhatikan. Dan itu gagal sebagai dewan pengasuh dengan semula. Jadi harapan saya mungkin di situ ada kelompok arisan yang tadi sudah dibentuk, karena momen berkumpulnya agak sulit, bahkan diundang pun nggak datang. Kalau nanti mungkin ada momen arisan itu mungkin salah satu mungkin ngasih tahu saya jadwalnya kapan, di mana, bila waktu saya dijemput. Ini kalau setuju. Dan harapan saya jangan hanya sekedar yang ikut arisan ini sekelompok mungkin yang dasar tahun 20 berapa gitu. Maunya saya ya sekelompok dari Jatimulyo ini ke semua gitu. Ya. Bisa bertatap muka, ketemu dengan saya, misalnya akan saya sampaikan agar supaya PSHT nanti tidak hanya sejarah saja. Nah sekarang ini kan kita sudah mencapai satu abad. Ini sejarah ini. Tetapi ketika dia tahu sejarahnya, tidak tahu ilmunya kan kacau. Gitu betul. Ini mumpung kita masih diberikan umur, ya, masih bisa ketemu, masih bisa bicara. Ini ada kesempatan, karena kesempatan kalau nggak kita ini nggak bisa ada kesempatan. Pasti tetap ada kesempatan itu nggak ada lagi. Ya sebelum nanti manusia itu balik ke bumi, baru tidak ada kesempatan lagi. Karena di Indonesia itu ada istilah waktu itu bagaikan pedang, al waktu kasai. Waktu itu bagaikan pedang. Ketika pedang sudah terputus memutuskan sesuatu, maka kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Jadi maksudnya apa? Di lambang kesehatan itu kan ada pedang jumlahnya dua. Yang pertama lambang waktu, yang kedua kesempatan. Maka kesempatan tidak akan datang kedua kali. Kesempatan itu banyak, kesempatan umur, kesempatan sehat, gitu. Kalau dibilang ada kesempatan itu dari sebelum dulu sudah masuk ke liang lahat masuk. Ya kan? Ini karena saya ditunjuk sebagai dewan, otomatis tetapi tugas ini sudah disampaikan, berarti amanah dari Allah sudah disampaikan, ya tergantung dengan kami. Belum nompo ya kalau kuat itu terserah. Yang jelas setiap hidup itu akan dimintai pertanggungan jawab.
Ya, ini ngumpul, ketemu dan tugasnya dia kan diomong organisasi sudah ada Mas Budi, sudah ada Mas Locok. Nah saya mau bidang ilmunya aja. Apalagi di Jatimulyo ini karena mungkin 2 tahun yang lalu karena COVID, mungkin ada banyak pelajaran yang ketinggalan. Nah kalau sudah ketinggalan ini kita bingung. Kalau saya mengumpulkan jenengan nggak mungkin, ya seharusnya yang punya inisiatif ini jenengan semua untuk memanggil saya, gitu. Dan saya siap kapan dipanggil. Selagi saya tidak ada, masih sehat, kesempatan waktu. Kan. Saya kadang-kadang malu kalau diundang dari luar kota. Wilayah saya dari Lampung aja nggak tahu apa ini, masa saya mau pengen orang luar. Padahal kalau saya nggak, ini orang luar itu memanggil saya. Saya dijemput dari lintas kabupaten, baik itu Lampung Selatan ataupun Rawajigo. Kita malu kadang soal ajar ini yang di Bandara Muda, karena nggak punya keinginan. Mungkin yang 2020 sama 2021 ini banyak kurangnya kan waktu itu kan COVID. Nah, saya takutnya ini jenengan sudah merasa jadi warga, bahkan apapun sudah dianggap sudah sama-sama satu level ini yang jadi masalah. Disebut betul dari warga ini orang yang dituturi, orang yang nuturi ya sudah silakan kan gitu. Gitu kan? Nah ini tugasnya dewan. Tugasnya dewan seperti itu. Maka organisasi itu baik secara skop kecil itu ranting, yang skop besar adalah cabang atau provinsi. Itu cuma ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, cabang atau ranting itu bisa maju sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang pertama harus mempunyai rasa tanggung jawab bersama. Artinya, jadi organisasi ranting Jatimulyo ini tidak harus ditangani Mas Jarod saja, tapi semuanya ada anggota, ada pengurus, itu ditanggung bersama. Jangan kalau istilahnya di Jatimulyo ini nggak maju, menyalahkan Mas Jarod itu nggak boleh. Jadi kita gotong royong, sama-sama memajukan karena kita mempunyai tujuan yang sama, mempunyai hak yang sama di organisasi ya, untuk memajukan agar supaya organisasi ini bisa maju, bisa urun rumput, bisa ngomong. Nah, kalau mengenai ketua ini harus bisa nah kalau bahasanya kudu bisa minimal sekabilan, harus berwo, ada yang protes begini, nanti protes juga duitnya kemana segala macam. Ini namanya anggota itu seperti itu, kita harus tahan. Kemudian yang kedua, di antara kita ini harus saling berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau malam hari ini secara langsung, kemungkinan di ranting ini minimal triwulan itu harus kumpul musyawarah untuk kepentingan bersama memajukan ranting Jatimulyo. Kumpul biar maju, ada keluar apa mau sampaikan. Ini tujuannya harus sering berkumpul. Komunikasi ini berhubungan perlu, baik secara langsung atau tidak langsung itu melalui WA, telepon dan lain-lain. Kalau sudah ada hubungan seperti ini, ya, kita harus sangat terbuka. Terbuka dalam arti kata kita tidak boleh kalau ngomongnya berani jadi besar tapi secara langsung nggak berani menyampaikan. Ngedumel di belakang itu nggak boleh. Terbuka, hukum seperti ini kita terbuka di antara anggota, baik pengurus atau apa, kita terbuka saja. Nanti akan diusahakan bersama hingga mencapai titik temu yang diharapkan gitu. Ya. Kemudian kalau sudah terbuka, mungkin di antara kita ini harus saling mengakui akan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya. Orang hidup itu nggak selamanya semuanya bisa.
Nah, seperti kita di latihan nih, ada mungkin yang bisa melatih secara fisik tapi tidak bisa memberi saran siswanya. Nah, ada yang basicnya mungkin memberi saran kepada siswanya bisa, tapi fisiknya kurang. Ini kita harus kerjasama, ya, kerjasama. Dan itu kita nggak boleh, namanya orang hidup itu semuanya serba bisa itu nggak ada. Pasti salah satu ada yang lemah. Maka dari itu yang lemah ditutupi dengan yang lain. Nah, itu pelatihan seperti itu agar supaya bisa ini. Mudah-mudahan di antara 4 tadi kalau kita laksanakan dengan tulus, insya Allah apapun itu akan berkembang dengan sendirinya. Satu tadi punya rasa tanggung jawab bersama, tidak menyalahkan satu yang lainnya, tidak menyalahkan pengurus. Ya. Kemudian adanya suatu komunikasi hubungan seperti ini, tatap muka, adanya suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Di situ kita harus terbuka, nggak boleh sebut-sebutan, berani di belakang, di depan nggak berani ngomong, kedua, ketua, ini, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau sudah disampaikan, itu pasti dimusyawarahkan ada untuk siapa. Jadi kita harus menyadari akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan harapan saya yang mungkin walaupun belum begitu tua sudah dituakan, ya, namanya kadang-kadang orang itu kalau tua tidak belajar, tua kayak dewe, ya, itu mati lah. Tetapi kalau tidak belajar tidak ada sama sekali, gitu. Maka harapan saya itu jikalau nanti kumpul berjalan mungkin, ya, atau momen itu arisan apapun itu, nanti saya disenggol. Saya kadang-kadang kalau tidak disenggol, memang kadang-kadang ya, daripada kita sekedar ngobrol, cuma makan doang kan, minimal kita ada sedikit santapan rohani lah bahasanya. Gimana? Nanti intinya aja nggak apa-apa, yang memang punya basicnya jadi istilahnya penasihat ya, monggo silahkan. Nah, ini mudah-mudahan Esa itu tidak hanya sejarah saja, nanti semuanya ngerti akan ilmunya Esa. 100 tahun ya sudah. Itu kan mulai Esa bingung ngerti, ya sudah. Nanti akan dibahas semuanya, baik itu bujang atau apapun itu nanti insya Allah dibahas. Anggotanya berapa saja? Anggota ada 40. Nah ini yang lainnya yang belum ini gabung dong, gitu. Bisa nggak kira-kira yang belum gabung bisa gabung? Kira-kira mau tidak? Kalau mau nanti insya Allah saya disenggol. Pada saat arisan itu saya senggol karena mungkin alamat satu yang lain nggak ngerti ya saya kalau disebut ya. Saya ini kadang-kadang terus terang aja kalau ada acara di luar disebut tanggal Senin. Bukan berarti saya pengen dihormati, tidak, karena tidak tahu alamatnya gitu kan rasa usul gitu. Ya. Kira-kira masih pengen tahu tentang ilmunya sih enggak biasa. Kalau mau pengen tentang ilmunya ya insya Allah kita akan merasa bayar, tinggal undang selesai. Ya, ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Karena tugas dewan seperti itu. Karena semua itu sudah ada yang bidang masing-masing. Ada yang di Pilpres ada yang tentang organisasi ada. Nah, saya ini tugasnya mendidik mental spiritual. Ini mental spiritual ini kan kalau udah ngomong mental ini justru yang bukan ngomong di penjara awal itu saya. Mau ngomongnya bisa gede ngomong sih bisa ngomong tanpa ngakoni, mau campur bisa di sini. Gitu, nah orang lakon maksudnya. Ya, ini hanya sekadar masukan, ya, karena mungkin ya, tugasnya memang kalau secara hukum jelas. Nah, saya tidak menyampaikan amanah, maka nanti ditagih Allah. Kalau bahasa Jawa lebih berjanji lah. Ketika saya tahu ilmunya tidak mau berbagi, berarti citra janji saya mengingkari janji dengan Allah, tidak mau berbagi. Kalau memang saya punya harapan untuk berbagi dan nggak mau menerima, ya monggo silakan. Tapi yang penting sudah saya sampaikan kan gitu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang
hanya kepada Allah saya mengampun, kepada saudara saya dalam hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut kepada sambutan yang keempat, yakni Mas Sunami selaku Kepala Desa Lingkungan Jatimulyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera. Yang berarti Mas Koco dan yang saya hormati Mas Wilhan sebagai Dewan, dan yang saya hormati Mas Budi, dan yang saya hormati Mas Jarod, dan yang saya hormati Mas Benny, bisa hadirin sekalian yang berarti. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di Balai Desa Jatimulyo ini dalam rangka pembaruan struktur organisasi PSAT. Tidak lupa salawat dan salam, marilah kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini kita semua tadi telah menyimak apa yang menjadi masukan dari ketua caleg, dari penasehat, atau dari Bapak Budi sebagai sekretaris. Di sini kami semua tadi telah menyimak, dan di sini yang perlu kami sampaikan, kami sangat berterima kasih kepada Badan Penasehat yaitu Mas Wilhan yang memang telah banyak memberikan ujangan-ujangan kepada kita semua. Memang kita sadari Mas, di rating 20 dan 21 waktu itu memang masih kondisinya pandemi, mungkin banyak kekurangan yang memang kita dapatkan untuk menjadi warga PSAT. Untuk latihan apabila itu ada cuacanya yang tidak mengizinkan, bisa latihan di dalam gedung sini. Dan juga untuk perkumpulan apapun juga pertemuan dari PSAT, saya juga sudah membuka lebar-lebar. Silakan untuk berkumpul di Balai Desa ini. Nah, jadi untuk itu kami sangat mengapresiasi dengan adanya PSAT Ranting Jatimulyo, dan saya sangat mendukung sekali. Namun untuk saat sekarang Mas, kami belum bisa aktif seperti kawan-kawan yang lain. Sebenarnya di hati kepengen benar kita aktif bersama-sama dengan warga kita PSAT Ranting Jatimulyo. Dan di sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Mas Denny dan Mas Jarod yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yang memang tadinya kita nggak tahu PSAT, sedikit banyak kita sudah mengetahui dan mengenal PSAT yang ada di Jatimulyo. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon kebersamaannya, mari kita mulai malam hari ini. Bagi yang nggak ada kesibukan, kita sama-sama berembuk supaya kita per triwulan kita bisa duduk bersama, duduk bareng di sini membahas apa yang memang kita inginkan supaya PSAT di Jatimulyo ini bisa lebih maju lagi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut kepada sambutan selanjutnya,
yakni akan disampaikan oleh Mas Ezra Jaromito selaku Ketua Ranting PSMB Ranting Jatimulyo, yang selanjutnya akan langsung masuk kepada acara inti yakni musyawarah pembaharuan dan pembentukan jajaran kepengurusan Ranting Jatimulyo. Kepada Mas Jarod, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera selalu untuk kita semuanya. Yang pertama, yang terhormat kepada Mas Fethi selaku Ketua Cabang, dan yang terhormat Kang Mas Biran selaku Dewan Penasihat Dewan Cabang, dan juga Pak Lurah selaku terus sebagai bapak kami di kampung kita ini ya, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Sumardi, dan yang terhormat juga Mas Budi selaku bidang organisasi, dan juga lupa ini juga ada Komandan Pangdam Mas Bowo ya. Terima kasih bisa hadir di tengah kita. Dan yang saya hormati pada Bini Sepuh, khususnya warga Jatimulyo, maupun adik-adik warga baru, mbak-mbak, ya, yang hadir pada malam hari ini. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumardi yang sudah memberikan tempat atau waktu untuk kita bertemu atau bersekutu untuk memperbarui yaitu struktur ranting daripada Jatimulyo supaya lebih tertib dan hidup. Kemudian saya juga terima kasih kepada mbak-mbak atau saudara yang sudah menyediakan ya, termasuk apa ini jajan ya, termasuk minum yang luar biasa. Tapi saya minta maaf, mungkin hanya ini yang kita berikan. Yang penting adalah kita bisa bertatap muka silaturahmi pada malam hari ini, dan juga kita tak lupa tidak bosan-bosannya kita ucapkan ya puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan hidayahnya atau kesehatan. Sepertinya kok tegang banget ini. Sate? Saya. Sate? Saya. Baik, terima kasih. Tahan semangat Pak ya. Pak Jibur, terima kasih selaku Bini Sepuh yang bisa dimulai ya, serta yang lain ya. Di sini langsung saja, yang jelas tadi saya sudah mendengar dari Kang Mas Sukoco, Kang Mas Bida, Kang Mas Sumardi atau Kang Lurah, yang mana sudah menuju tentang Mas Budi ya, bidang organisasi, semua sudah dipaparkan bahwa kita ini di Jatimulyo tentunya saya ingin sekali untuk tertib, saya ingin sekali untuk hidup di dalam khususnya Ranting Jatimulyo yaitu Sabang pada Lampung. Saya sedikit akan menceritakan tentang sejarah yang mana kok bisa terbentuk Ranting Jatimulyo ya. Kenapa? Pertama-tama yaitu saya berdomisili yaitu di Bandar Lampung, tentunya dari tahun 89 yang mungkin ada beliau Kang Mas Biran, Kang Mas Senen atau Mas Bowo. Dari tahun 89 Mas Biran sudah melatih ya, waktu itu masih bujang Mas Biran ya. Saat itu Mas Biran bukan yang latih di Bandar Lampung aja, mungkin seluruh Lampung dia bisa untuk memberikan yaitu amanah daripada mengembangkan ilmu PSAT. Tentunya dari 89 mungkin Bandar Lampung tulisan pertama 91 ya Mas. Nah saya masih ingat 91, saya juga masih bujang dan berkembang pesat. Nah, waktu itu saya domisili di Karang dan saya tidak juga melatih di salah satu bukan ranting ya, semakin Mas Budi ya. Waktu itu Mas Budi juga termasuk daripada Cikal Bakal Bandar Lampung tahun 92, dan kemudian berkembang pesatnya sampai Mas Yati pun juga di 93. Saya hafal sekali ya, begitu pesat Bandar Lampung sampai saat ini ya, luar biasa ya Bandar Lampung. Sampai sekarang sudah ada di seminar-seminar atau apa ya, sekretariat
kampus-kampus yang ada di Bandar Lampung, bahkan ada sekolahnya di sekolah-sekolah, terutama yang merintis yaitu di STM Mas Koco ya Mas ya. Saya masih ingat waktu itu di Binika ya Mas. Di Binika sampai 2 Mei dan sampai berprestasi. Sampai sekarang ini alhamdulillah Bandar Lampung bisa berkembang pesat dan juga memberikan nama harum khususnya bagi adik-adik yang berprestasi. Kemudian pada tahun 1999 ya tentunya saya di Jatimulyo itu sebenarnya sudah lama. Dari Bujang saya sudah keluyuran ke Mas Madi. Dari 91 ya, 92 bahkan 96 saya baru kumpul. Di sini saya 99 saya baru berdomisili di Jatimulyo. Nah saya punya apa ya namanya punya niat untuk mengembangkan yaitu BSHT di Jatimulyo pada tahun 1999. Kala itu siswanya mungkin hampir 70. Luar biasa waktu itu banyak siswanya hampir 70. Dan saat itu juga kita mengembangkan BSHT itu lampu aja sering milih ya, minjem. Kadang-kadang akhirnya kita iuran belilah. Artinya lampu listrik waktu itu ya jarang-jarang kalau ya. Tahun segitu ya ada yang nggak punya lampu, ada yang sudah masang. Nah pada saat 99 kita melatih awal-awal tahun 2002 kalau nggak salah, itu saya mengesahkan segitu banyak, alhamdulillah bisa mengesahkan 1. Tapi ya dengan kembali pada yang Maha Kuasa, mereka berpulang, ya kita akan bersama-sama mudah-mudahan almarhum Kang Mas Yanto diberikan tempat yang layak di sisinya. Itu adalah cikal bakal daripada siswa saya di Jatimulyo kala itu ya. Kemudian seterusnya pada tahun 2002 ya, siswa itu berkisar hampir 60. Alhamdulillah jadi 7 ya Mas. Termasuk Mas Denny ya. Terus kemudian berkembang sampai saat ini ya, bahkan mungkin dari karangannya saudara karangannya kita juga cikal bakal latihan di Jatimulyo. Alhamdulillah dia juga bukan di Karanganyar walaupun dia sesuai ikut prosedur yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Itu tidak jadi soal, itu tidak jadi masalah bagi kita semuanya. Itu adalah saudara, silaturahmi tetap terjaga dengan harmonis. Kemudian pada waktu itu kenapa Mas Jarod waktu itu Bandar Lampung ya. Nah pada saat itu memang BSHT khususnya di Jatimulyo masih sepi ya, termasuk Bulwarno ya. Bulwarno juga kita dulu sering silaturahmi di Bulwarno ya. Pada saat itu ya, karena masih sepinya warga, jadi kita benar-benar saya pikir Jatimulyo ini bisa berkembang pesat dan alhamdulillah sampai sekarang ini adik-adik dan saudara sekalian bisa menjadi warga. Tentunya yang saya harapkan ya, saya pun juga bukan lega. Kenapa? Saya ikut Bandar Lampung pada saat itu dan sampai sekarang pun saya diajak juga itu dalam arti pengurus cabang Bandar Lampung Mas saya. Pada waktu itu sering saya ke Bandar Lampung, gila-gila ke Bandar Lampung. Karena apa? Karena itu adalah induk saya. Saya mengembangkan sini juga saya bukan lega, tetapi saya juga sowan kepada Mas Sugeng selaku ketua cabang Lampung Selatan. Beliau menghendaki, monggo Mas, monggo kita akan mawon, monggo Mas Jarod, terserah Mas Jarod badhe derek. Nah, itu pun saya juga tidak diam, tapi saya adalah salah satu ikatan dengan Mas Sugeng bahwa kita bisa ikut cabang Bandar Lampung. Bahkan Mas Sugeng sendiri sampai sekarang kalau ada apa-apa, kegiatan yang Lampung Selatan tetap saya ditelepon, Mas monggo berapat. Nah, dan artinya walaupun kita cabang Bandar Lampung, beliau itu dengan kita sangat luar biasa memperhatikan, ya. Makanya itu saya berharap kepada saudara-saudara semua, tanpa saudara-saudara semuanya, tanpa pelatih-pelatih kalian semuanya, desa pelatih di Jatimulyo juga tidak akan berkembang pesat seperti ini. Saya terima kasih khususnya kepada pelatih-pelatih dan semuanya yang mendukung kepada warga-warga Jatimulyo. Harapan saya ke depannya
yaitu mari kita sama-sama kesadaran sendiri, kesadaran diri, atau mempunyai rasa tanggung jawab, yang mana tadi Mas Bidan juga memaparkan bahwa Esa ini milik kita semua. Tanpa kita kesadaran, tanpa kita mempunyai tanggung jawab, nggak mungkin seperti ini. Ya, sekali lagi untuk khususnya di Jatimulyo, ya, yang namanya organisasi itu pasti mempunyai ketua, ya, pasti mempunyai pengurus dan seksi-seksi yang lainnya. Tentunya pada malam hari ini yang kita akan sebenarnya rantai Jatimulyo itu sudah dibentuk tahun sedia kala. Tadi sudah ngomong Mas Bidan. Walaupun ada 5 orang, 10 orang, tetap dibentuk rantai. Alhamdulillah Jatimulyo ini sudah berkembang sampai di Sumberjaya, Margodadi termasuk rayon, ya. Jadi ini juga ada termasuk saudara kita yang dari Margodadi walaupun wakil. Tentunya Mas Koco, malam hari ini sebenarnya kalau kumpul semua mungkin balai desa ini nggak muat ya Mas, ya Pak Lurah ya. Ini mungkin ada satu dan saya juga alhamdulillah terima kasih kehadiran saudara-saudara semua yang pada malam ini bisa untuk bersama-sama mewujudkan yaitu struktur atau pembaruan evaluasi pengurusan ranting Jatimulyo. Tentunya bahwa di Jatimulyo ini bukan artinya orang Jatimulyo aja yang latihan di Jatimulyo, melainkan saya alhamdulillah dari seberang sana Wai Halim masuk Jatimulyo, dari Wai Kandis masuk Jatimulyo, ya, bahkan karangannya masuk Jatimulyo. Itu suatu kebanggaan saya bahwa kita itu lebih baik dicintai daripada kita ini dijauhi, ya Mas. Karena mencari persaudaraan itu adalah panggilan hati yang sifatnya sosial, tanpa pamrih, ya, kesel dilakoni. Memang wayang latihan memang tanggung jawab yang kita harus jalani dan tidak ada suatu berat dalam hati. Yang berat sebenarnya yang belajar itu tadi kita harusnya saling keterbukaan. Mas Bidan juga memaparkan tadi dengan nasihat saya, kita harus terbuka, jangan bicara di belakang. Namun alangkah baiknya kalau ada apa-apa kita lebih baik terus terang, tetapi dalam arti untuk membangun BSAT ini supaya di Jatimulyo itu bisa guyup rukun, ya, bisa sama-sama ngerti dan saling menyadari. Carilah yang baik, yang kurang baik kita tinggalkan. Masalah sepele kita buat, ambillah kita masalah yang positif. Karena kita ini semua saudara, semua itu satu wadah, semua itu satu ajaran yang sama. Ya, di sini mungkin saya juga barangkali banyak sekali juga kesalahan saya, banyak kekurangan saya dalam membina adik-adik atau saudara semuanya. Ya, sekali lagi saya juga minta dukungannya. Seandainya saya bukan ketua ranting lagi Mas Toto, hanya satu minta. Tanpa dukungan saudara semua ini tidak bisa akan berjalan dengan lancar. Jadi sih mungkin masih dikasih percayaan ya Mas. Kalau memang toh ada, saya kembalikan pada saudara semuanya. Tadi ada bilang Mas Koco 3 warsa ya, kalau 3 tahun sekali akan kita apa yang namanya itu pemilihan lagi atau gimana ya, itu sangat bagus. Karena saya sekali lagi saya minta memberikan kesempatan bagi adik-adik, bagi saudara untuk berperan di dalam membangun BSAT khususnya cabang Barangko dan ranting Jatimulyo. Tentunya pada hari ini tadi juga dikatakan disinggung mengenai ada paguyuban guyup rukun. Ya tentunya saya juga terima kasih kepada dominan ini banyak tim 2020 dan mungkin juga dicampur dengan warga-warga yang senior. Namun bukan itu aja, saya tidak inginkan untuk berkelompok-kelompok. Itu ya satu, saya nggak mau jangan ada satu ranting itu berkelompok-kelompok. Kita semua satu wadah, satu petarangan, ya.
saya bilang ini semua sebetulnya sudah saya rangkul. Ayo ikut, ayo ikut. Kenapa? Dalam ilmunya silaturahmi, karena apa? Belum tentu kita yang tua-tua, kita mungkin di belakang sana banyak kesibukan. Coba kita sekali-kali, sebulan sekali kita akan mengadakan silaturahmi. Kalau dengan keuangan itu nomor 5 sebetulnya ya Mas. Itu sebenarnya utama adalah silaturahmi untuk membangun pertemuan kita. Tatap muka, oh yang tua, oh yang muda. Saya tidak milah-milah. Semua titik saya harapkan untuk kumpul sebetulnya. Tapi ya mudah-mudahan kita pelan-pelan. Yang namanya ngomong itu ya biasa loh. Kadang-kadang titik ini ngomong rolas, jadi mencarono, di sini mencarono ya kan. Tapi kita bukan ayam, tapi kita manusia yang sempurna. Mana kita ambil positifnya, ya, ambil positifnya, ambil yang baiknya, supaya ranting kita ini dilihat di masyarakat di luar sana ini, kita ini kompak, hidup rukun. Kalau kita kompak, posisi kita kuat, orang lain pun melihat kita akan segera, bukan ditakuti, tapi disegangi. Ditakuti itu belakang nanti berani, kalau disegani ya mudah-mudahan tidak ada yang berani untuk disegani. Bahwa kita ini di sini sama-sama memiliki. Ayolah kita sama-sama sifat yang kurang baik, sifat yang seperti aku merasa ini jangan ada di dalam hati. Namun ada hati kita satu utuh, yaitu persaudaraan setiap Trate, yang mana khususnya di Jatimulyo. Tentunya di sini juga jauh-jauh dari Jatimulyo ini kayak Pak Han, Mas Bambang, Mas Yono, Mas Kolik ya, ini daripada Lampung semua. Bahkan dominan juga panter-panternya orang Jatimulyo ya Mas ya. Saya bersyukur ya kita bisa mengembangkan sayap di Madodadi, Sumber Jaya ya. Terus Blok 5 alhamdulillah malam hari ini. Kalau ada apa-apa saya minta inilah saling terbuka. Apa yang harus dibicarakan untuk membangun PSAD Jatimulyo pada. Dan kemudian saya sekali lagi juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih, kepada warga-warga yang sudah memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Mudah-mudahan Jatimulyo ini setiap ada perusahaan kita pasti ada, pasti absen ada ya Mas ya. Alhamdulillah dari cabang Bandar Lampung kita juga urutan untuk memberikan saudara-saudara cabang Bandar Lampung tetap ada Jatimulyo. Itu berkat daripada senior-senior kita ya dari cabang yang memberikan suatu support kepada nanti Jatimulyo. Tanpa beliau-beliau dan tanpa adik-adik, tanpa saudara semuanya, kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harapan semua Jatimulyo tetap eksis. Ya. Masalah yang kurang pas sekali lagi tolong dihilangkan. Yang kecil dihilangkan, yang gede kita redamkan. Ambillah positifnya. Kita langsung aja ke poin. Di sini ranting Jatimulyo itu intinya untuk memperbarui, menertibkan struktur pengurus daripada ranting Jatimulyo. Nah nanti kalau memang nanti tidak kurang apa, karena di sini juga banyak sekali seksi-seksi yang akan kita kita cantumkan di sini. Kalau sudah dicantum, berarti kita sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab. Dan nanti sekali lagi ada himbauan daripada Pak Lurah juga, so Mas Biran. Nanti kita adakan yaitu triwulan sekali akan adakan pertemuan untuk pengurus. Bukannya yang pengurus tidak boleh bertemu, silakan. Karena ini adalah suatu suatu rumah tangga kita yang harus kita benar-benar terbuka untuk kemajuan rakyat Jatimulyo. Baik, langsung saja satu saja Mas ya. Saya bacakan nanti ada tanya jawab mungkin. Di sini pertama yaitu pertama yang kita akan bentuk struktur ranting Jatimulyo. Tentunya dari dulu Mas Jarod terus keluar ranting, ada juga mungkin kok ini terus aku kadang-kadang dirasakan gitu loh. Ya, nanti ada kesempatan untuk kedepannya siapa aja untuk terbuka karena dulu adalah
suatu organisasi ada suatu tanggung jawab dan tanggung jawab tanpa pamrih. Satu, penasihat. Di sini penasihat kita akan menyambungkan dalam penasihat ini. Yang pertama kita nanti sambil dengarkan dan sambil disimak, kita ada tanggung jawab. Ini hanya bukan ini saya patok, bukan, ini hanya gambaran. Kalau kurang pas nanti kita bisa musyawarahkan ya Mas ya. Oke. Yang pertama adalah penasihat. Satu, Mas Sumardi atau Mas Sumardi AS atau sebagai juga termasuk sesepuh atau kepala desa Jatimulia selaku penasihat. Mas ya Mas ya. Terus kemudian Mbak Nur Rohman atau Mas Nur Rohman. Jadi di desa ini adanya kakak dan adik. Kalau ini sepuh ya kita hormati dua ya maksudnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mas Nur Rohman ini selaku pembantu penasihat di Penanteng Jatimulia. Kemudian pelindung. Nah ini pelindung ini alhamdulillah di Penanteng Jatimulia ini termasuk domainnya juga ada salah satu anggota atau aparat hukum di sini. Satu Mas Kolek, Mas Kolek yang mengenal Mas Kolek ini sasaran juga di Penanteng Jatimulia Kabupaten Lampung, walaupun rumahnya di Raja Basah. Di sini jangan wah ini nanti dusun, tidak, semua adalah saudara ya. Nah semua adalah saudara. Ini hanya ranting itu kan misalnya untuk mengisi daripada kecamatan kalau kosong ya silaturahmi harmonis, tidak ada ranting nanti dulu saya itu ya saya dekat pusat tapi saya rantingnya di ranting ya kan sama saja. Terus kemudian pelindung satu Mas Kowe siap Mas. Kemudian Mas Sigit Setiadi mungkin hari ini mungkin dia pikir orang tercantumkan ya. Oh Pak Mas Sigit ada ya? Alhamdulillah Mas, masuk Mas. Nah ini kalau ini Mas Pol ini sebagai salah satu aparat dari TNI AL yaitu Pomal ya. Kemudian Mas Sigit ini Raja Basah. Namun dia petarangannya dari sini Mas Bambang. Mana Mas Bambang? Nah itu petarangannya di sini. Dia tidak lupa daripada opon paling goni lah ya. Nah dia selaku pelindung juga di Penanteng Jatimulia. Mas Bambang seorang propos yang bertugas di bypass ya. Tapi berapa saya juga lupa. Terus kemudian ketua ranting. Ketua ranting ini siapa kira-kira? Mas Koco? Mas Koco itu kan bisa ngomong. Terima kasih Mas Koco yang lalu nanti di sini. Baik, terima kasih. Ini ada rumah tangga, kemudian juga ada bapaknya ya kan. Ini bapaknya anak-anak orang dulu ya, aku dia rekor. Jadi saya sendiri di sini ditaruh. Pokoknya anak Mas Jarod orang itu aku sih ngomong jadi. Kang Bowe. Wah, ini pamper ini dengan Mas Jarod ada video. Ya, semua itu telah bangga hati. Saya terima dengan tulus ikhlas ya. Tapi saudara yang mendukung tanpa ada sudi dari dulu pendamping saya dan termasuk sekarang bisa termasuk. Kadang-kadang saya pertama Mas Yudi itu selalu jadi mbak ini kan. Siap Mas Yudi mana? Nah Mas Yudi. Terus kemudian Mas Dedi Makaleki mana? Dari Mas Andreas ya. Siap Mas Dedi, Mas Joni. Terima kasih Mas Dani ya. Kemudian ditambah satu lagi putri dari kita Mbak Lia Puji. Siap ya? Nah, terus bendera ini di sini ada Mas Budi ya. Mas Budi siap Mas? Ya. Mas Budi dibantu dengan Mas Kapi. Mana Mas Kapi? Luar. Di luar ya. Ini nanti kita usahakan bersama. Baik. Sementara juga Humas itu yaitu hubungan masyarakat yang menyangkut tentang komunikasi dalam masyarakat. Tentunya kegiatan sosial seringkali kita berkaitan dengan masyarakat. Tentunya masyarakat Kampung Jatimulia bukan hanya PSAT ranting aja, tapi kita juga membantu sosial dalam masyarakat di Jatimulia. Tentunya kita sudah kita sudah memberikan yaitu
yaitu sosial berupa bantuan menjelang lebaran. Kita lagi Jatimulyo, alhamdulillah kerjasamanya yang baik, saudara-saudara bisa membantu yang membutuhkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih besar lagi ya Mas ya, karena untuk membantu orang lain. Terima kasih. Ini akan koordinatornya yaitu Mas Sunarji. Mas Sunarji ada siapa Mas? Mas Sunarji ini ini ya termasuk sangat luar biasa. Disuruh Mas perlu ditarik, waduh iya Mas, nggak enak jenis duduk di enak ini Mas ya, karena bukan untuk kepentingan sendiri tapi kepentingan bersama. Kadang-kadang oh didik tarikan ya Mas Yudi Mbak Rangga didik tarikan dia ini luar biasa mendukung ya Mas ya. Jadi untuk berjalannya hubungan masyarakat ya sesuai dengan tujuan jati. Kemudian Mas Itno, salah, Mas Teguh Santoso, sarjana ekonomi. Singkatannya Bu. Tentunya mencari detail kuliah itu dapat tahun ini ya. Mas Teguh ini juga membantu untuk di bidang humas dengan masyarakat. Kemudian Mas Itno, anak Mas Itno. Nah, jangan mandi terus Mas. Ingat ya. Makasih Mas. Kemudian Mas Abed. Mas Abed ada? Ya, baik, terima kasih. Mas Anwaryono, ada nggak? Lagi nurut, iya Mas. Nah, itu promosi kalau capek atau apa Mas Anwar sudah bisa. Nah, tentunya hari ini mungkin hadir nanti tolong disampaikan ya Mas. Ini masih musyawarah untuk kita kembalikan kepada saudara-saudara. Terus kemudian Mas Mahmudi, mana Mas Mahmudi? Ada? Mas Mahmudi sini. Oh ya, jadi ini campur ya, ada yang tua, ada yang muda, kita sama aja. Kalau kita memiliki tanggung jawab, ya tentunya kita bersama-sama. Ya kalau ini Mas Mahmudi mana sih masuk? Panggilannya Sopo ya. Jadi siswa studi banyak, kadang-kadang saya panggil samaran ya. Terus kemudian lanjut dengan seksi atau tugas pengabdian sosial dan kemasyarakatan di koordinasi, ada koordinatornya Mas Hendri. Mana Mas Hendri? Nah Mas Hendri ya ini selaku letting Mas Dini ya. Ini juga termasuk warga sepuh di Jatimulyo ya. Mas Hendri selaku koordinator dalam bidang pengabdian sosial dan kemasyarakatan. Ini berkaitan dengan humas ya. Berkaitan dengan humas. Nanti seandainya ya kita maunya itu di Jatimulyo tidak ada masalah, tidak ada bencana, tidak ada ya yang tidak diinginkan, maka sama-sama kita bekerja sama untuk dalam bidang masyarakat sosial dan masyarakat itu khususnya nanti kalau ada yang sakit, ada yang perusahaan yang perlu bantuan seperti apa, kita nanti bisa bersama-sama usaha. Kemudian Masukes ya, Masukes ini Pak Masukes ini juga nanti masuk di pengabdian dan kemasyarakatan. Kemudian Mas Andres, maka lagi ya, tentunya Mas Andres yang dulu di dinas selaku sekretaris, selalu tak tembak terus tak suruh bikin ngeprint dan sebagainya. Nah sekarang gantian bisa jadi anaknya ya. Mas Andres ini beneran malam hari ini dari kemarin dia badannya terganggu, kondisi terganggu itu sakit. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama mudah-mudahan Mas Andres diberikan kekuatan dan kesembuhan ya. Terus kemudian Mas Asis ya, Mas Asis ya. Ini selaku Mas Asis ini gawe ini orang-orang ya. Nah, baik Mas Asis, terima kasih. Siap ya Mas ya. Kemudian Mas Faidi Blok 6 macam bikin kolam dan kolam. Pak maksudnya disuruh lihat itu saudara kita kolam. Bukan macam mancing. Nanti bergadang ya. Betul Mas Faidi ya. Nah ini Mas Faidi selaku bidang sosial dan masyarakatan. Kemudian Mas Madi, mana Mas Madi? Mas Madi dulu tukang gawe tumpeng ya. Sasana kan gawe tumpeng piye. Jadi sekarang dia ambil alih ikut membantu dalam bidang sosial dan masyarakatan. Kemudian
Mas Yudi Eka. Dirasani saya juga tadi nggak baca Mas Yudi, ternyata Mas Yudi ini juga didapuk di sini, yaitu di dalam bidang masyarakatan. Siap Mas Yudi ya? Terima kasih Mas Yudi. Mas Sukirjo, nah Mas Sukirjo mana? Nah Mas Sukirjo saya Mas. Saya ibu kalau Mas Sukirjo. Baik, terima kasih. Terus Mas Rudi ya, Bang Rudi, ini jauh-jauh walaupun rumahnya yang punya umur 3 tahun, tapi dia aktif, alhamdulillah setiap latihan dia ikut jalan kaki juga ikut lari. Jadi mudah-mudahan sehat. Kalau dia siap, jadi boyo. Terima kasih Mas Rudi ya. Terus kemudian Mas Sujadi, mana Mas Sujadi? Apa sih ngantuk ya Mas itu? Karena dulu latihan ngantuk kan ya Mas. Jadi kalau bisa nanti dibangunin ya. Ini Mas Sujadi. Mas Supri mana Mas Supri? Mas Supri ini nyaris kencang sampai serang bulan kanan kiri Jowo suka ya. Jadi ini nanti didapuk juga di dalam pengabdian ke masyarakat. Mas Cahyo mana? Oh lagi sambal, tentunya harus pesen ini Mas Bidan berapa orang ya? Terus entek kali ya jadi. Jadi dia selaku bos ya, saya bakar. Terus kemudian ada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ini selaku juga dalam tim pengabdian dan kemasyarakatan. Tentunya bukan kita bahasanya sebelum Mbak Ayu ke desa sangat luar biasa dari dulu terjun di bidang menyangkut mengenai dikit-dikit ya, artinya alhamdulillah sekarang sudah jadi warga BST yang mana kita ikut nanti bergabung dalam arti sebagai pengurus ya. Terus Mbak Eka mana? Waduh, ada gendut ya Mbak Eka siapa ya? Nah itu dulu langsingnya ini silakan bukan main. Yang si Joy terus motor terus belum aduh mah dunia itu tadi ya wong papat ya Pak ya. Nah saya ingat, jadi mulai saya ingat yang awalnya ini jadi lama masuk silatnya bagus. Saya ini orang undang tapi diguyur oleh Mas Munar. Itu Mas Munar. Sama-sama warga alhamdulillah ya, mudah-mudahan hidup rukun damai ya. Baik. Terus ini Mbak Titi. Ini di sini Mbak Titi keluarga besar kita nih, termasuk Mas Budi ya. Mbak Titi ini masuk di bidang sosial dan masyarakat ya. Tentunya bisa support bersama-sama, ya, kerjasama nantinya itu intinya jangan sampai iri-irian semua sama. Mbak Windy hari ini, nah, itu mau apa bujuk warga kan? Jadi ini Mas Budi bayarannya double Mas. Kalau bayarannya Mas kantor bayarannya double, yang satu sekretaris, yang satu bidang double, boleh banyak double. Nah, mantap berarti. Kita juga double Mas. Orang dibayar antaranya. Baik, kemudian Mbak Pinasih, mana Mbak Pinasih? Mbak Umi, wah, baru tahu Mbak Umi. Oh, sebagai adikku Mbak Pinasih juga. Jadi juga termasuk anggota keluarga pendekar ya. Mas Kabinya juga termasuk di sini ya. Keluarga juga. Terus ditambah Mbak Sulinim, mana Mbak Sulinim? Di luar. Ya ini semua dalam bidang kemasyarakatan itu nanti berkaitan dengan Mas Sumar ya. Jadi nanti kan ada program berbulan sekali kita akan berbincang-bincang itu mengenai pemerintah. Terus kepalanya dari Binpres, koordinatornya yaitu Mas Bani atau Mas wakil dari Mas Nanang ya. Ini ada bidang Binpres ya, bimbingan prestasi ya mungkin ya. Kemudian Mas Bani, nanti anggotanya Mas Iqbal, Mas Andi ya, nanti dia selaku pelatih tetap atau mungkin bisa koordinasi mengenai adik-adik kita harus yang prestasi dalam latihan aktif. Ini ada salah satu pembinanya di sini yaitu lagu koordinatornya Mas Bani dibantu dengan Mas Nanang, yaitu Mas Iqbal dan Mas Sandi. Kemudian di blok 5, ya ini saya percayakan dengan bisa
Mas Dedi Kuadrat sama siapa Mas? Dedi Krisjon ada nggak? Ranto. Ini Dedi apa? Jadi kecil. Dedi Botol. Dedi siapa? Jadi botol. Oh, dikasih tahu Mas Ngalim nanti ada buahku. Jadi ya, jadi aja. Ini dibantu dua orang sama siapa? Angga apa ini siapa? Kurang gawe mek. Angga. Ya Angga. Dan kemudian Buliti ini salah satunya dipanggil Mas Aji ya. Mas Aji sama Mas Hedi ya. Ini Buliti ada Mas Hedi. Mas Aji ada. Hedi di luar Mas. Di luar ya. Ada Bapak kita sampaikan. Kang Mawar. Nah, Kang Mawar itu rekan saya sendiri itu Mas Inyo. Mas Inyo nanti dibantu sama Febri atau Daniel. Ketiga. Mas Febri atau Daniel. Di Alunda ini siapa yang ikut Alunda kecuali Mas Bani? Bagus. Mas Bagus sama dia ya. Kemudian Karanganyar itu rakyat daripada Rakyat Jatimulia. Ya, kalau yang tadinya rayon masuk desa, ini rayonnya untuk Jatimulia yaitu Mas Indi sama Mas Yoga. Ada nih. Baik, Mas Indi sama Mas Yoga. Margo tadi tentunya di sini Mas Giman ya. Mas Giman sama siapa pelatih tetapnya Mas? Mana Mas Nurdin kedua? Mas siapa? Mas Sigit. Ya, Mas Giman ada Mas Sigit. Kemudian Sumber Jaya, Mas Heri ya. Tetap Mas Heri koordinatornya. Koordinator rayon, koordinator ranting atau rayon. Ya, satu Mas Prasmayuda Ranting Jatimulia itu koordinator itu menurut ya. Mas Sudiman rayon Margawati ya. Mas Heri rayon Sumber Jaya itu koordinator salah satu tempat latihan ya. Paham ya Mas ya? Bisa? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Masih banyak lagi nih perlengkapan atau sarpras. Maksudnya perlengkapan itu sarpras itu sarana dan prasarana. Ketika kita membeli yaitu kegiatan membutuhkan perlengkapan dan sebagainya, kemudian kita akan bikin yaitu seksi sarpras atau dan prasarana perlengkapan. Koordinator sini Mas Sunaryo, mana Mas Sunaryo ngaco? Ya, jangan ambil seperti ya. Nah ini suaminya dari Mbak Eka, ini salah satunya koordinator Mas Sunaryo. Ini anggotanya Mas Jikin, Mas Budi Butong, Mas Hendri. Mana Mas Hendri? Nah ini Mas Hendri luar biasa ini ratingnya Mbak Eka ini kalau jadi Hendri ya. Ratingnya Mbak Eka. Bahkan sekarang jadi juga. Ini saya paham ya. Mas Hendri nanti selaku di sini ikut dalam nanti sarpras sarana dan prasarana. Terus kemudian Mas Atin. Siapa Mas Atin? Terima kasih. Mas Edi Prayitno. Oh ya lagi mengatakan ya nanti disampaikan. Mas Boyadi ada? Siap, Mas Boyadi. Terima kasih. Kemudian di dalam seksi kerohanian dan seksi terutama keimanan ataupun nasihat-nasihat dalam siswa dalam pelatihan yang pertama yaitu Pak Didibun dibantu dengan Mas Joko. Siapa Mas Joko? Alhamdulillah kata-kata geret sama cedakku soalnya. Ya Mas ya? Siap Didibun? Wong-wong Pak Didibun terkini Mas sepeda goreng ayam bakar. Nah, terima kasih. Yang penting satu ya Pak. Baik, ini keamanan menyangkut pamter. Ini ada komandan pamter, alhamdulillah hadir. Di mana-mana hadir Mas Nani. Mulai dakwaan saya sampai kena corona 1922 itu pagi terus. Pertama kena corona ya Mas. Direwangi Indonesia oleh apa sih? Oleh sebelum Singapura. Bukan Mas bawa aja sebelahnya Mas Bida. Mas Bocor bisa. Inilah oposisi digoleki SHI
mundur, ya. Jadi hari malam bengi udah isuk kena suap. Ingat saya masih di nasi jamu aja pakai genter kurang aja sebetulnya. Mas Reno, aku saya, Mas Teguh ngirim sate di titik tonggolnya untuk Pak Jepang. Dalam dunia harus diperhatikan begitu. Terima kasih berkat apa ya semangat dorongan dan sehat, ya kan? Mas Koco, Mas Bowo, Mas Sentor, Mas Haris. Penggawa rumah ini membawa penyakit katanya PSAT Provinsi Wangaja. Tapi ya itulah, karena semua itu kembali daripada keikhlasan kita untuk di PSAT. Kalau kita ikhlas mudah-mudahan ya hidup kita akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan Maha Esa. Karena ajaran saya itu menjadikan orang yang berdua benar salah. Sopo sing ngembangke isha anti welas asih ikhlas air batin saya ingat kerjakan masih mau semangat hidupnya akan makmur, bukan berarti kata benda kita ini, tapi diberikan kemudahan, terutama kesehatan dipermudah untuk mencari rezeki. Itu saya ingin kerjakan daripada umum Al-Masman Soebanat Dewan Umum Pusat NDU. Kemudian Pamter ini yang terakhir di Pamter tadi, alhamdulillah di sini dominan Jatimulyo Mas Bowo ya, termasuk dari Mako tadi itu Mas Nur Ardiansa, dari karangannya Mas Ridwan ya, terus kemudian dari WKDIS Mas Heru ada, Mas Retno ada, termasuk bahkan memang petarangannya dari sini Mas Hendra ya, Mas Hendra Mas, termasuk juga dari Raden Jatimulyo saya sendiri, ada juga dari saya satu. Mungkin Pamter kursi misi ya Mas Teguh, Pamter kursinya pinter. Yang jelas semua mempunyai tugas masing-masing ya di sini ya. Terus kemudian sekali lagi yang terakhir saya minta tolong kebersamaannya, keikhlasannya. Saya barangkali di sini dikeluarkan oleh Buju dari ketua ranting, saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tentunya saudara-saudara inilah yang bisa memberikan saya semangat. Tanpa ada saudara-saudara, tanpa ada pengurus, saya juga tidak akan bisa berjalan. Itu saja, mungkin nanti ada tanya jawab. Monggo silakan, dalam urusan ini kurang pas, ya tentunya saya kembalikan kepada saudara-saudara semua. Terlebih saya sekali lagi minta maaf, saya terima kasih. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selanjutnya yakni forum sesi tanya jawab kepada seluruh hadirin kakak. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, waktu dan tempat dipersilakan. Kita anggap ini sudah menjadi kesepakatan final kita dalam musyawarah. Kemudian perlu saya jelaskan sedikit khusus di bidang Binpres. Binpres ini keanggotaannya kita ambil dari masing-masing tempat latihan. Jadi nama-nama yang sudah tercantum di sini ini semuanya kita ambilkan dari perwakilan, kita utamakan adalah pelatih-pelatih yang ada di ranting Jatimulyo. Harapan kedepannya seluruh pelatih yang ada di Jatimulyo
bisa saling berkoordinasi dengan koordinator bidang pembinaan prestasi dalam hal membimbing adik-adik siswa kita ke arah prestasi, yang harapan kita bersama bahwa di Jatimulyo kita bisa memunculkan prestasi-prestasi untuk adik-adik kita. Karena mohon maaf kalau saya sampaikan di zaman sekarang ini, apalagi yang mau kita arahkan ke adik-adik kita ini selain prestasi. Jadi sebisa mungkin ketika kita melatih nasihat atau semangat, motivasi yang kita berikan ke adik-adik kita adalah untuk motivasi ke arah prestasi. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa bekerja sama. Sekali lagi saya tawarkan, apabila tidak ada keberatan, tidak ada yang ingin disampaikan ya Mas. Cukup. Artinya sudah final ya. Cukup. Jadi konsep yang dibacakan tadi kita sepakati fix adalah kepengurusan ranting periode 3 tahun ke depan. Ini Mas. Oh iya, saya lupa. Ini ada usulan khusus untuk Margodadi. Pembinaan prestasi itu Margodadi akan diwakilkan siapa? 2 orang dari Margodadi. Karena dalam catatan ini tadi adalah Mas Budiman dengan Mas Sigit dari Margodadi. Artinya kalau Mas Budiman ini kan sudah merupakan koordinator rayon. Jadi saya berharap yang terlibat di sini adalah pelatih. Mohon diusulkan sekali Mas, siapa yang dari Margodadi 2 orang? Selain saya. Ya. 2 orang selain saya. Yang Margodadi 2, Sumber Jaya 2. Margodadi siapa Mas? Margodadi siapa yang mau diusulkan? Saya pengurus apa ini? Pengurus. Ya, artinya ini kan yang kita bacakan tadi kan struktur kepengurusan di bidang BIPRES, pembinaan prestasi. Anggotanya adalah setiap pelatih dari departemen pelatih. Nah, dari Margodadi ini siapa yang akan diusul? Kalau menyusul bisa Mas? Ya. Kalau nanti menyusul nama-namanya. Mau dikonfirmasikan dulu mungkin. Tidak, orangnya tidak hadir ya? Oh, ya nggak apa-apa. Nanti diusulkan karena artinya harus benar-benar orangnya, kesiapannya harus kita pastikan. Jadi jangan sampai nanti kita asal tunjuk tahu-tahunya orangnya nggak ada. Oke, siap. Nanti mungkin langsung berhubungan dengan sekretaris kita siapa ya. Baik, yang lain masih ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada nanti kita langsung melangkah ke acara selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya sebagai sedikit komentar dan penjelasan. Untuk yang terakhir, saya berharap dengan terbentuknya struktur kepengurusan Jatimulyo yang dibentuk malam hari ini, harapannya ke depan kita semua bisa bekerja sama. Dan satu hal yang menjadi catatan bahwa yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan ini artinya bukan berarti dianggap orang yang tidak penting atau satu lain hal, akan tetapi memang ini yang sudah jadi kesepakatan. Artinya siapa yang terpilih diharapkan bisa bertanggung jawab, dan siapa yang tidak termasuk dalam sini tetap bisa menjadi. Oleh Mas Joko Sumedi, kepada beliau kami persilakan. Suci sahke rasa anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah kepada Mas Mbak sehubungan pengurusan telah terbentuk. Mari kita bersama-sama berdoa semoga pengurusan ini menjadi pengurusan yang baik, tertib dan amanah ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i dhunubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ikhtim lana bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'a abrari aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada penghujung acara malam hari ini, dan untuk menutup rangkaian acara, marilah kita mengucap bacaan hamdalah. Maka dengan ini kegiatan pembentukan kepengurusan Ranting Jatimulyo dianggap selesai. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh mas dan mbak warga yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga kami pun ingin memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dengan ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesati Jaya, Pesati Jaya, Masyarakat Jaya.